Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Oke, kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Kamis tanggal 20 April 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU-USD. Seperti apa perkembangannya untuk market XAU-USD saat ini? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Dan kalau kita perhatikan untuk XAU-USD ini ya, kecenderungannya memang saat ini masih bearish untuk koreksi. Dan tren masih kecenderungannya adalah tren besarnya masih kecenderungan naik. Tapi yang saya akan bahas karena saat ini sudah hari Kamis ya, artinya kita sudah melewati hari Senin, Selasa, dan hari Rabu. Dan kalau kita perhatikan, ini sudah saya tandain di mana pergerakan untuk hari Senin tuh yang candle ini ya, itu memiliki level tertingginya menjadikan resisten minggu ini atau level tertingginya di minggu ini yaitu di 2014.96. Kemudian yang kedua, ia menjadikan titik terendah atau area low di minggu ini ya, atau support minggu ini saya tandain, yaitu terjadi di hari Kamis kemarin atau hari Rabu kemarin ya, yaitu di level 1969.12. Secara range keseluruhan dari hari Senin sampai dengan hari Rabu, kalau kita ukur range-nya ya, di posisi dari level tertingginya sampai dengan level terendahnya, di sini sudah mencapai di kisaran $46 per troy ounce. Ada sempat terjadi penurunan hingga minus 2,28% kalau kita hitung dari titik terendah terakhir. Dan menariknya kalau teman-teman perhatikan ya di posisi ini, oke, Anda bisa lihat ya, sebentar, posisi yang dimana harga saat ini ya, yang sedang berjalan, ini harga itu kembali ke area 50% atau 50% dari level tertingginya ya. Nih perhatikan di 50% nih, kurang lebih di 1992 sampai dengan 94 area saat ini. Artinya pergerakan XAU-USD selama satu minggu ini ya, dari hari Senin sampai dengan hari Rabu ya, karena hari ini hari Kamis ya, memasuki perdagangan awal, ini membentuk sebuah pergerakan konsolidasi ya. Menurut gambaran saya seperti itu. Kalau Anda perhatikan nih ya, saya akan jelaskan sedikit. Pasca terjadinya bearish engulfing ya di sini ya, di mana candle hijau dimakan oleh candle warna merah, pergerakan impulsif yang sangat kuat ya dalam satu hari Jumat kemarin, di minggu kemarin. Dan inilah pola yang menunjukkan potensi aksi penurunan atau koreksi yang menurut saya hingga bisa mendorong seller itu mencapai area support di minggu ini yang terjadi di hari Rabu, yaitu 1969.12. Artinya para pemain pasar ya, atau pelaku pasar di sini atau retail trader itu rata-rata melakukan aksi profit taking gitu loh ya. Padahal kalau kita perhatikan dari posisi XAU-USD ini masih tertahan karena jangka panjangnya itu masih dalam posisi bullish. Artinya mereka ketika melakukan profit taking, dia ketika harga sudah terlihat cukup penurunannya cukup pendek ya, dalam arti jangka pendeknya dia cukup tajam dan di situ melakukan dorongan bullish yang sangat kuat gitu. Artinya ada dorongan bullish ini, daya beli kepercayaan itu masih tinggi gitu loh. Dan posisinya makanya kalau kita perhatikan dari hari Senin sampai dengan hari Rabu ya, Anda bisa lihat di mana ini kan open dari weekly-nya ya di 2003.93 hari Senin kemarin, dia turun, oke. Dan dia membentuk sebuah ekor ya dari bawah ke atas. Candle ditutup candle bearish, dan kemudian hari Selasa, perhatikan, hari Selasa dia membentuk support ya, di mana open bulls terjadi, oke. Tapi tidak mampu break di atas daripada impulsif bearish ini, tapi hanya breakout di atas candle impulsif bearish. Tapi di hari Rabu tidak mampu lagi membentuk sebuah resisten baru ya, tapi membentuk area support ya, dan dia turun, oke. Ini area resisten ini yang membentuk resisten dan dia turun ya, seolah-olah akan mampu break di bawah support yang ada di dua hari ini, hari Senin, hari Selasa. Dan memang terjadi, dia turun ya hingga mencapai area support minggu ini di 1989.12, tapi harga tidak close di bawah daripada impulsif bearish yang sangat kuat. Malah dia menunjukkan
potensi kenaikan dan membentuk bullish pin bar. Dan close-nya itu kembali lagi ke posisi awal open bulls yang di hari Selasa kemarin. Artinya di sini ada kejajaran ya, area support ya sesuai selama 1 2 3 hari. Inilah yang saya maksud pergerakan untuk XAU USD selama 1 minggu ini memiliki rata-rata bergerakan yaitu membentuk sebuah range gitu. Ya, beda dengan posisi yang di sini Anda bisa lihat ini saya contohkan. Di sini ada 3 inside down, oke. Tapi 3 inside down ini setelah pergerakan impulsif bearish yang ini ya, ini contohnya ya. Supportnya ini semakin meninggi, Anda bisa lihat ya. Low-nya ini semakin meninggi nih. Low ini semakin meninggi, area support semakin meninggi, dan resistennya ini resisten ini semakin meninggi. Makanya kenapa dorongan bullishnya sangat kuat ya, membentuk sebuah pergerakan compression, dan tentunya dari pergerakan compression ini karena dorongan low-nya semakin meninggi di candle berikutnya di sini dia langsung dia langsung naik. Karena apa? Dorongan bullishnya terjadi, disusun. Ada pembelian dan terakhir langsung dia naik gitu. Ya. Beda dengan posisi yang di sini. Ini dia sejajar. Makanya nanti kita lihat hari Kamis ini ya. Artinya range-nya ini sudah mencapai hampir $46 per troy ounce ya, atau $45 per troy ounce. Dari Senin sampai dengan hari Rabu, yaitu range-nya di kisaran 2014.96 sampai dengan 1969.12. Memang posisinya tidak menunjukkan dorongan bullish yang berkelanjutan atau dorongan bearish yang berkelanjutan. Makanya saya katakan di sini membentuk sebuah area konsolidasi besar. Dan apakah hari Kamis ini dan hari Jumat besok mampu membentuk sebuah low baru ataupun high baru? Kalau kita ukur dari pembukaan saat ini ya, untuk kita coba lihat dorongan $30 range harian itu mencapai di 2023 masih memungkinkan ya. Dan kalau turun pun masih mencapai area di bawah 1969 ya, atau di kisaran 1962 masih memungkinkan gitu loh ya. Ini posisinya. Jadi kalau kita perhatikan di hari Rabu kemarin, dorongan bullish ini sangat kuat ya. Ini memiliki ekor panjang dan membentuk bullish pin bar meskipun tidak mampu break di candle warna hijau. Ya, dia masih mampu mendorong bullish dari ekor panjang ini, tapi masih dalam bayang-bayang pergerakan turun. Ya, makanya kita lihat Kamis ini kalau memang posisinya ini tidak mampu dia kembali lagi di posisi atau menguji daripada impulsif bearish ini, ya tentunya XAU USD hari Kamis dan hari Jumat memberikan dorongan seller yang menurut saya akan kembali lagi menguji wilayah support di 1981, kemudian support terendah di hari Rabu kemarin di 1969.12. Secara keseluruhan, karena saya melihatnya daripada bearish engulfing di posisi ini yang sangat kuat, seller momentumnya yang sangat besar, ini yang menjadi bayang-bayang pergerakan XAU USD saat ini masih dalam potensi koreksi ya, atau bearish untuk koreksi. Oke ya, tapi kalau nanti hari ini membuktikan candle hijau dan memakan daripada candle warna merah ini ya, meskipun close-nya tidak di atas daripada resisten ya atau open bearish-nya di sini ya, tapi minimal dorongan bullish-nya ini sudah cukup kuat gitu loh untuk mewakili. Kita tinggal lihat kondisi nanti di hari Jumat ya, apakah ada dorongan bullish sekali lagi yang mampu break di atas daripada resistennya yang ada di sini atau area supply. Itu gambarannya ya kalau kita lihat di time frame daily ini. Makanya buat teman-teman trading itu tidak asal untuk kita bisa selalu masuk pasar. Dilihat dulu kondisinya ya, dilihat dulu fundamentalnya ataupun teknikal saat ini dan struktur yang ada saat ini seperti apa. Dan di situ baru teman-teman bisa menentukan titik entry point-nya di area berapa sampai dengan ada konfirmasi yang jelas. Oke ya, di sini time frame daily yang bisa saya sampaikan. Dan sekarang saya akan melanjutkan di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam ini saya akan ulas sedikit. Ini adalah review yang sudah saya sampaikan di sore hari kemarin ya. Pasca terjadinya penurunan range $30
Di waktu malam ya ternyata harga sempat bergerak ya, atau break di bawah area demand. Di sini sudah saya tandain ya. Ini adalah area demand sebelumnya. Oke, memang XAUUSD ini mampu break ya, mampu break. Artinya mampu bergerak sebelum candle 4 jam ini habis, kan membentuk sebuah support ya, low-nya di 1969. Betul ya, karena saya melihatnya memang kalau sampai dengan area zona buy atau area order block yang di time frame 4 jam ini, saya rasa kayaknya nggak kuat gitu loh. Kenapa? Range-nya udah terlalu tinggi. Ya, $30 dari posisi sore sudah sangat tinggi gitu loh. Apalagi ditambahin di sesi Amerika sempat terjadi penurunan, dan kalau kita lihat keseluruhan range di hari Rabu kemarin itu mencapai $40 ya per troy ounce. Artinya ada penurunan sebesar minus 1,97%. Itu cukup sangat tinggi sekali gitu loh. Ya, kecuali kalau di sesi Amerika ada news yang memberikan dampak indeks dolar kembali lagi menguat, ya pastinya XAUUSD bisa mencapai level area order block. Kenapa? Karena ada news yang mendukung gitu. Tapi ternyata di sesi Amerika ya, sentimen pasar masih melihat potensi kuat jangka panjang untuk XAUUSD, kecenderungannya masih menguat meskipun ada aksi profit taking memanfaatkan daripada CPI atau inflation rate di UK terjadi penurunan ya, meskipun menghasilkan di atas angka forecastnya. Dan di situ melakukan profit taking jangka pendek, memang terjadi penurunan yang menurut saya cukup signifikan ya di hari kemarin. Tapi di sesi Amerika, daya beli kepercayaan masyarakat mengenai XAUUSD kecenderungannya jangka panjang itu masih bertahan di atas $2.000 per troy ounce. Artinya masih berpotensi terjadinya penguatan, dan disinilah terjadi candle terbentuk di time frame 4 jam itu bullish pin bar. Dan inilah menjadikan informasi yang cukup kuat ya, ada bullish pin bar. Kemudian di time frame 4 jam berikutnya pukul 20.00 kembali lagi menguat hingga kembali ke level 50% dari tertingginya resisten minggu ini sampai dengan titik terendahnya di minggu ini. Ini posisinya ya, jadi dia kembali lagi ke tengah-tengah di area penutupan. Nah ini, dan sekarang seperti apa kondisinya ya, ini saya hapus dulu karena pergerakan di akhir sesi penutupan ini untuk XAUUSD itu kecenderungannya membentuk konsolidasi kecil ya. Artinya tidak ada dorongan bullish sekali lagi dan betul-betul berhenti di area 50%. Tapi kalau kita tarik trend line, perhatikan ya di posisi ini dari impulsif terakhir ya, ini kita tarik, memang posisinya ini ada penolakan pas di sini ya. Nah, nih ya, ini ada area trendline bawah, kita kunci dulu, dan trendline atasnya ini saya akan menandain dulu ya posisinya seperti ini. Apakah trendline atas ini mampu di breakout? Kalau nanti sampai posisinya sebentar, trendline atas ini di breakout ya, posisinya di breakout nih, maka kecenderungannya akan terjadi penguatan kembali, dan saya melihatnya di level atas ini yang memiliki zona sell, yaitu di kisaran antara area resisten yang terjadi di minggu sebelumnya. Nah, di posisi ini pastinya ada order block dan area imbalance yang cukup signifikan di time frame 1 jam. Nanti kita cek ya. Tapi syaratnya harus break di atas trend line. Nah, di atas trend line, dan di sini juga harus di breakout, area support terdekatnya di sini harus di breakout. Ini wajib ada breakout di wilayah tersebut. Nah, ini target breakoutnya kalau mau menunjukkan aksi penguatan kembali. Tapi kalau kita lihat memang strukturnya seperti ini, Anda bisa lihat ya. Ini membentuk chart pattern broadening ya. Anda bisa lihat dia turun, dia naik, dia membentuk low baru ya, tapi dia tidak mampu membentuk high baru, dan posisinya semakin melandai, tapi dia membentuk low baru kembali, tapi membentuk sebuah seperti mikrofon gitu loh ya. Semakin ke kiri, semakin ke kanan pergerakannya itu semakin membesar, dan ini yang menjadikan acuan untuk hari Kamis ini. Kalau betul-betul ini nanti sesi Asia sampai dengan sesi Eropa menunjukkan aksi penguatan,
maka nanti di sesi Amerika, nah ini make sense ya, jaraknya hanya 11 sampai dengan 13 dolar untuk menuju wilayah trendline atas. Ini nanti yang akan diuji kuat karena malam ini ada news yang akan rilis. Ya, ini akan menguji kuat wilayah ini, trendline atas ini di sesi Amerika. Adapun kalau tidak mampu bergerak menuju trendline atas dan dia kecenderungannya turun, hal yang terdekat yaitu area support atau area demand yang ada di sini nih. Nah, ini yang akan diuji sekali lagi ya, nanti masuki sesi Amerika. Artinya bergerakannya hanya terbatas antara area trendline dan area support di 1981.57. Oke ya, itu gambarannya. Sekarang kita akan turunkan lagi di time frame 1 jam. Oke, untuk polanya ini Anda bisa perhatikan ya. Di sini ada order block ya, di time frame 1 jam ini. Ini saya akan geser. Ini masih menjadikan acuan saya ya ketika nanti naik. Ini adalah zona sell yang menurut saya ada potensi kuat untuk saya jadikan target entry saya ketika ada betul-betul konfirmasi di wilayah tersebut. Karena kalau saya melihatnya dorongan buyer melebihi daripada kapasitas area ini sih menurut saya tidak bisa membutuhkan dalam waktu 1 hari ya, kecuali ada aksi pembelian besar-besaran gitu. Atau seperti halnya kayak terjadi yang SVB Bank bangkrut, itu kan memang orang mengalihkan asetnya gitu menjadi aset safe haven yang tentunya sasarannya adalah XAUUSD yang jadikan pembelian. Makanya waktu itu kan naiknya cukup signifikan selama 2 hari. Dan beda kalau market normal, saya rasa hanya menguji terdekatnya area trendline ini sampai nanti di sesi Amerika. Tapi saya memiliki target breakoutnya itu di resisten yang ada di sini nih. Nah, di level ini yaitu di 2011.74 di atas daripada high monthly sebelumnya. Ya, ini bergerak di atas ini dan kemudian akan menunjukkan potensi penguatan kembali ya, atau meliquidity area ini. Dan inilah sasaran saya untuk target zona sell saya setelah ada konfirmasi baik single pattern, double pattern atau triple pattern yang menunjukkan potensi penolakan ya pada seller. Artinya seperti ini, saya akan tunggu posisi ini sampai dengan dia bergerak di atas area trendline ini ya. Nah, contohnya seperti ini dan mampu break di atas target breakout dan menguji resisten terdekatnya. Tentunya kalau ini terjadi breakout seperti ini, kemungkinan besar pasti akan menuju wilayah area resisten di minggu sebelumnya atau menuju area order block di memasuki area zona sell. Baru kalau nanti di posisi zona sell ini ada konfirmasi baik struktur yang menunjukkan potensi penurunan atau ada candle pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside up, 3 inside down, dan disinilah menunjukkan potensi penurunan berlanjut. Nah, seperti ini gambarannya. Oke ya, itu yang pertama. Tapi kalau nanti ini area konsolidasinya saya tandain dulu ya. Ini area konsolidasinya masih bergerak di wilayah ini. Ini adalah area konsolidasi, masih bergerak di area range ya. Nah, itu area konsolidasinya. Anda bisa lihat apakah mampu dia break di atas konsol. Kalau pergerakan sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ya, yang perlu kita lihat adalah ini. Nah, ini kalau dia break di atas daripada level resisten seperti ini ya, dia break, tes, maka menuju area trendline. Nah, ini gambarannya. Oke, tapi kalau nanti dia breaknya di bawah area support ini, candle terakhir ini ya, ternyata dia membentuk pola seperti ini ya, dia akan menunjukkan aksi penurunan minimal mendekati area order block yang ada di sini nih. Ada order block minimal menuju wilayah ini. Akan terjadi penurunan. Ya, ini order blocknya. Saya tandain dulu. Ini order block menurut saya yang cukup sangat powerful ya menurut saya, karena ada imbalance di area tersebut gitu. Ini ada imbalance-nya. Sebentar, saya tandain dulu. Oke. Ya, seperti ini. Ini adalah order block yang ada di time frame 1 jam. Buat teman-teman semua, selalu saya ingatkan tonton videonya ya dari awal sampai dengan akhir, supaya banyak informasi yang teman-teman dapatkan tidak sepotong-potong. Jadi betul-betul teman-teman bisa mencocokkan ya, atau ya buat perbandingan trading plan masing-masing gitu, apakah sesuai atau tidak. Kalau sesuai bisa digunakan ya, kalau tidak ya abaikan aja gitu ya. Ini adalah zona buy-nya. Oke,
Ini gambarannya karena di zona buy ini ada order block, maka saya tandain. Jadi kalau konfirmasinya tentunya sama ya. Kalau sell seperti itu, kalau kita mau buy ada struktur terbentuk seperti ini atau inverted head and shoulder gitu ya, atau seperti ini, simple dan sederhananya, dan menjadikan potensi kenaikan yang tentunya menguji sekali lagi area support become resistant nantinya. Ini gambarannya ya, akan terjadi kenaikan seperti itu atau konfirmasi dari pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup yang menunjukkan pergerakan kenaikan. Dan sesi Asia sampai dengan sesi Eropa saya prediksi masih bergerak range ya seperti ini sampai betul-betul ada potensi break ya di area konsolidasi ini. Intinya di situ. Jadi saya pantau dulu sampai terlihat adanya break di wilayah area resisten atau area support yang di sini nih. Range-nya itu ini saya tandain ya biar teman-teman bisa lihat. Range-nya itu sebentar. Berkisaran antara 1997 ya sampai dengan 1988.77 itu range-nya. Oke ya, nanti tunggu sampai betul-betul breakout, dan tentunya hal itu nanti saya akan bahas insya Allah di penjelasan ini ya, di review sore ya. Nanti soal saya akan sampaikan beserta news, ataupun nanti saya akan bahas di indeks dolar untuk newsnya. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk analisa pagi hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.